Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sagita Safar. Saya mahasiswa semester 7 dari Ilmu Hukum Kemasyarakatan. Saya akan membawakan materi mata kuliah PPKN yakni tentang identitas nasional. Pengertian identitas nasional adalah suatu jati diri dari suatu bangsa, yang artinya jati diri tersebut merupakan milik suatu bangsa dan berbeda dengan bangsa lainnya. Dalam garis besarnya, identitas nasional merupakan suatu jati diri yang tidak hanya mengacu pada individu tertentu, namun juga berlaku untuk semua kelompok atau organisasi dan negara. Kata identitas berasal dari identity, yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, ciri khas, jati diri pada perorangan atau suatu kelompok tertentu yang bisa membedakannya dengan orang lain atau kelompok yang lainnya. Sedangkan kata nasional merupakan gambaran akan identitas yang melekat pada diri seseorang atau suatu kelompok tertentu atau organisasi yang lebih besar berdasarkan kesamaan fisik, budaya, ragam, bahasa, sejarah, cita-cita, serta tujuan. Kemudian yang kedua yaitu ada fungsi identitas nasional. Yang pertama, sebagai alat pemersatu bangsa, yaitu tujuan utamanya adalah identitas nasional adalah sebagai alat untuk mempersatukan bangsa. Seperti kita ketahui bahwa Indonesia memiliki berbagai macam suku, agama, dan kebudayaan. Identitas nasional digunakan sebagai merek untuk mempersatukan keberagaman Indonesia tersebut. Selain itu, hal ini juga digunakan untuk memperkenalkan Indonesia kepada bangsa lainnya. Kemudian yang kedua, yaitu sebagai pembeda dengan bangsa lainnya. Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa identitas nasional merupakan suatu ciri-ciri, tanda-tanda, dan ciri khas akan suatu negara tersebut. Hal inilah yang akan membuat negara tersebut menjadi berbeda dengan negara yang lainnya. Pastinya dengan adanya identitas nasional ini akan menjadi pembeda suatu bangsa lebih khusus dan spesifik. Kemudian yang ketiga yaitu merupakan landasan negara. Nah, identitas nasional ini merupakan suatu landasan negara yang artinya identitas nasional digunakan sebagai panduan pemersatu dan merupakan pegangan agar bisa mewujudkan cita-cita dan tujuan negara tersebut. Selain itu, identitas nasional digunakan untuk gambaran akan potensi dan kemampuan yang dimiliki oleh negara tersebut, sebab setiap negara berbeda satu sama lainnya. Kemudian yang keempat, yaitu identitas negara tersebut. Yaitu fungsi paling penting dari identitas nasional adalah identitas atau jati diri suatu negara, di mana dengan adanya identitas nasional bisa membuat suatu negara lebih menonjol dibandingkan dengan negara lainnya. Nah, hal ini tentunya menjadi suatu ciri khas tertentu akan sebuah negara dengan adanya identitas nasional tersebut. Kemudian di sini ada unsur-unsur pembentukan identitas nasional. Indonesia sendiri itu merupakan suatu bangsa majemuk, yang artinya Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan budaya. Dengan kemajemukan itulah merupakan suatu gabungan akan unsur-unsur penting dalam pembentukan identitas nasional. Berikut ini beberapa unsur penting dibentuknya suatu identitas nasional, yaitu meliputi dari yang pertama ada agama. Nah, agama ini dasar negara Indonesia. Pancasila pertama menyebutkan bahwa ketuhanan yang Maha Esa. Hal ini menggambarkan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai keagamaan dan ketuhanan. Nah, Indonesia sendiri ini dikenal sebagai masyarakat agamis. Artinya setiap penduduk di Indonesia ini memiliki agama masing-masing, dan hal tersebut wajib hukumnya. Agama yang berkembang di Indonesia sendiri adalah Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Kemudian yang kedua ada yang namanya suku bangsa. Suku bangsa ini juga dikenal sebagai unsur pembentukan akan identitas nasional tersebut. Suku bangsa adalah suatu golongan sosial yang bersifat askriptif
yakni di bawah sejak lahir. Nah, di mana suku bangsa sama dengan jenis kelamin dan umur. Di Indonesia ini terdapat ratusan suku bangsa atau kelompok etnis dengan bahasa mereka masing-masing. Kemudian yang ketiga ada yang namanya kebudayaan. Nah, kebudayaan ini merupakan kemampuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi tentang model atau perangkat pengetahuan secara kolektif yang digunakan untuk mendukung kehidupan manusia itu sendiri. Dengan kata lain, kebudayaan ini merupakan suatu pedoman atau rujukan bagaimana manusia bisa menghadapi keadaan lingkungan sekitar guna bertahan hidup. Nah, budaya ini menjadi salah satu faktor penting untuk pembentukan identitas nasional, di mana dengan berbagai macam budaya yang dimiliki oleh Indonesia menjadi salah satu ciri khas di negara Indonesia itu sendiri. Oleh karena itu, kita harus melestarikan budaya yang merupakan warisan dari nenek moyang kita. Kemudian yang keempat yaitu ada yang namanya bahasa. Unsur pembentuk identitas nasional yang berikutnya adalah adalah bahasa. Bahasa ini merupakan simbol atau lambang secara arbiter atau verbal. Nah, pembentuk bahasa ini dilakukan berdasarkan unsur-unsur bunyi, ucapan manusia. Bahasa digunakan sebagai sarana komunikasi antar manusia satu dengan yang lainnya. Nah, sudah dijelaskan bahwa di Indonesia ini sendiri memiliki setidaknya ratusan suku bangsa dan setiap suku minimal memiliki satu bangsa yang berbeda. Salah satu contohnya itu yaitu bahasa yang sering digunakan adalah bahasa Jawa, Sunda, Minang, dan Batak. Atau masih banyak lagi yang tergantung dari daerah-daerahnya masing-masing. Nah, kemudian tuh dengan bahasa sebagai identitas nasional, pastinya kita harus bangga. Tidak semua negara memiliki keanekaragaman bahasa seperti yang dimiliki oleh Indonesia. Jadi di sini kita harus bangga ya bahwa di negara-negara lain belum tentu memiliki keanekaragaman bahasa seperti yang kita miliki di Indonesia. Nah, maka dari itu agar tidak terpecah belah, ada satu bahasa yang merupakan bahasa pemersatu, yakni bahasa Indonesia. Kemudian ada karakteristik identitas nasional. Nah, karakteristik akan identitas nasional bisa dikatakan sebagai ciri khusus, kebiasaan pola hidup masyarakat yang menempati wilayah tersebut. Kebiasaan atau pola hidup masyarakat yang menempati wilayah tersebut ini untuk Indonesia sendiri ada 8 karakteristik identitas nasional yang dimiliki. Namun saya hanya bisa menjelaskan 3 karakteristik. Yang pertama, kesatuan Indonesia, yang dimana Indonesia merupakan negara kepulauan yang terluas di dunia. Oleh karena itu, setiap pulau di Indonesia memiliki adat istiadat, bahasa, dan kebudayaan yang berbeda-beda. Mulai dari Sabang sampai Merauke, kesatuan Indonesia ini merupakan karakteristik identitas nasional. Indonesia yang sangat berharga dan unik, bahkan menjadi ciri khas tersendiri bagi bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua ada yang namanya persamaan nasib. Nah, hal ini dibuktikan dengan sejarah yang menegaskan bahwa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dalam waktu yang cukup lama. Kondisi tersebut dirasakan hampir seluruh rakyat Indonesia pada masa itu, atau yang biasa kita sebut dengan masa penjajahan. Nah, hal ini tercermin dalam identitas nasional yang ada pada pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, kemudian bagian ketiga, yaitu keinginan untuk merdeka. Nah, semua penduduk di Indonesia ini memiliki keinginan untuk sama-sama terbebas dari belenggu penjajahan, baik penjajahan fisik maupun mental. Bahkan hal ini sudah tercantum di Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi segala bentuk penjajahan di muka bumi ini harus dihapuskan. Dan alhamdulillah kita sekarang sudah tidak dalam masa penjajahan. Jadi bersyukur kepada Yang Maha Kuasa. Kemudian cukup itu saja materi yang dapat saya bahas hari ini. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.